Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Urusan patah hati nyatanya tidak membuat penyanyi Mita Lestari jadi menutup diri. Lewat pertolongan para sahabatnya, penyanyi yang populer lewat single Aku Hanya Punya Hati ini akhirnya bertemu dengan pria yang kini telah menjadi masa depannya. Meskipun kesan pertama bisa dibilang kurang menggoda. Nggak suka, bukan tipe gue, lagian mukanya jelek, nggak mau gitu. Terus udah kayak begitu, akhirnya di fait accompli lah gue datang ke rumahnya Bari. Gue bilang, wah ini rumah apa kantor nih, gede banget gitu kan. Pas masuk, kita ke studionya Bari. Terus gue nanya sama temen gue, Anka, Barinya mana? Lah itu apa Mit yang depan komputer? Gue kira operator rekaman dong. Jadi dia soalnya jelek banget karena gue nggak paham nih apa yang ada di kepalanya dia tuh nggak mandi, pakai bajunya yang belel-belel gitu, celananya belel-belel, bener-bener kayak operator rekaman, kayak bukan yang punya studio, bukan yang punya rumah segede kantor itu. Nah disitulah awal pertemuan kita sampai akhirnya Bari kepincut, pertemuan kedua udah bilang I love you. Gimana? Pertemuan kedua udah bilang I love you. Pertemuan kedua? Nah terus udah gitu aku kasih nomor handphone aku, cuman supaya ini doang, cuman supaya kalau misalnya dia WhatsApp atau dia teks aku nggak balas, aku lihat aja gitu. Biar dia penasaran kan sama aku tadinya gitu. Jadi itulah asal mula gimana gue ketemu sama Bari. Meski awalnya kurang serak, namun karena bergelut di bidang pekerjaan yang sama, yaitu dunia musik, seolah ada chemistry yang kuat antara Mita dan Bari. Tak hanya itu saja, secara kebetulan penyanyi yang mengawali karir dari sebuah ajang pencarian bakat ini muncul bak seorang penyelamat untuk membantu mengatasi masalah pribadi sang suami. Tapi ngomong-ngomong, siapa ya yang naksir duluan? Orang lu duluan bilang I love you. Sampai 6 bulan pertama aja aku masih bilang. Jadi sampai 6 bulan pertama tuh aku masih bilang kayaknya gue mau balikan lagi deh sama mantan gue. Sampai kayak begitu, gue masih belum bisa cinta sama dia. Gue selalu gini ke dia, gue selalu bilang ke dia kayak lu tuh jago juga ya main reverse psychology ya. Kayak tuh kan, makanya kita nggak boleh ada dalam satu frame, tau gak sih lo? Kalau misalnya lagi menceritakan tentang percintaan ini. Soalnya lu selalu kayak punya versi lain. Enggak, aku nggak pakai, nggak ya kan tadi aku bilang ya udah aku stick sama versi kamu karena versi kamu bener. Tapi kayak pembelaan gue hari itu lu berempat datang ke rumah gue dengan kondisi nggak ada yang ngabarin apa-apa tuh kan, mungkin yang mendadak. Lu kira gue tahu mau diajak ke rumah lu? Kagak. Jadi ya wajar kan, kayak gue di rumah hari itu nggak ada janji apa-apa, ya bangun siang nyantai-nyantai aja di studio gitu lagi denger lagu, tiba-tiba pintu kebuka gejeglek. Temen gue 3 orang masuk yang memang mereka udah biasa ke rumah gue nggak pakai bilang-bilang juga, ya tiba-tiba nih ada seekor, tadi kata Mita apa, ayam seekor anak ayam datang, siapa gini satu dibawa-bawa. Hubungannya Bari memang sudah tidak sehat, tidak didukung oleh banyak pihak juga. Sampai termasuk keluarga juga. Termasuk keluarga, dan keluarganya tuh baru kenal sama gue dan mereka minta tolong sama gue untuk bantuin dong supaya Bari selesaiin relationship-nya. Mohon maaf nih, gue baru ketemu 2 kali gitu. Gue kagak tahu pacarnya siapa, gue nggak tahu Bari siapa gitu. Kayak kenapa gue yang harus bantuin gitu, dan gue juga nggak tahu gimana cara bantuinnya gitu kan. Sampai akhirnya satu-satunya cara adalah dia emang udah suka banget sama aku waktu itu, udah suka banget, udah cinta banget ya, lebih tepatnya kayak dia beneran gak sih? Apaan? Lu udah cinta banget sama gue waktu itu. Sampai akhirnya gue bilang, ya udah, kalau misalnya lo emang mau sama gue, lu selesaiin dulu permasalahan lo sama pacar lo, gue nggak mau jadi tertuil, gue bilang gitu. Tapi kalau misalnya emang lo masih mau memperjuangkan sama pacar lo, ya udah gue yang mundur gitu. Gue cuma ngomong kayak begitu aja. Restu berhasil dikantongi, hubungan Mita dan Bari pun siap melangkah ke tahap yang lebih serius. Namun sayangnya, momen lamaran yang seharusnya sentimental justru menjadi dengan cara yang berbeda dan terbilang cukup unik. Karena menurut gue, gue tuh pacaran sama dia 2,5 tahun, dan dia tuh udah ngajakin gue kawin ada sekitar 15 kali di relationship gue ini, 2,5 tahun. Nah gue kira hari itu adalah salah satu di mana hari dia cuman ngajakin gue yang
sama kayak kemarin gitu loh yang kayak Mita will you marry me? Karena setiap kayak dia nganterin gue pulang dari Jakarta ke Bogor juga ya will you marry me? Kayak gitu terus, jadi will you marry me tuh udah gak sakral lagi gitu loh di hati gue gitu. Sampai akhirnya dia bilang will you marry me? Come on man, not this again. Gue bilang kayak udah deh jangan lagi lah, kan lo tahu jawaban gue masih belum mau nikah. Gue bilang gitu. Terus dia yang kayak no, tapi gue serius sekarang, lo mau nikah sama gue gak? Terus gue berubah dong, enggak, gue bilang gitu. Awalnya gue bilang enggak, kenapa? Sedih gak tuh jadi gue? Dia bisa meyakinkan gue, terus gue bilang, you promise that ya? Gue bilang, terus katanya dia, iya aku janji, insya Allah aku bisa. Setelah mengucap ijab kabul pada 5 November 2017 silam, Mita Lestari dan Barry Maheswara memulai babak baru dalam kehidupan mereka sebagai suami istri. Namun benar kata pepatah, nyatanya pernikahan tidak seindah seperti yang dibayangkan. Jujur gue lebih kangen sama Barry waktu itu jadi pacar gue. Karena mungkin apa ya, kalau Barry yang dulu tuh kan lebih, ya makanya ada pepatah yang bilang kalau misalnya pacaran itu lebih indah daripada pernikahan ya. That is like 1000% true. Itu benar-benar benar banget, 1000% benar. Kayak gue lebih suka dia yang zaman dulu bikin surprise buat gue, zaman dulu bikin apa namanya tuh, zaman dulu lebih banyak dengerin gue gitu. Terus zaman dulu lebih banyak yang menurut gue pokoknya lebih asik ketika pacaran. Ketika nikah mungkin karena ada ownership gitu ya di situ ya. Maksudnya ada rasa kepemilikan gitu dan ada rasa di mana lu udah nggak bisa kemana-mana lagi nih ketika sudah menikah gitu. Jadi gua mau kayak gimana pun lo nggak bakalan bisa protes gitu ya kan. Jadi yang berubahnya adalah di situ, kayak tiba-tiba pas nikah gua baru tahu semua sifat aslinya Barry yang ternyata semua sifat yang gua nggak pernah suka. Itu adalah hari-hari dimana hari-hari pertama gua nikah adalah hari-hari dimana gua sampai harus yang Allahu Akbar, kenapa gini banget ya Allah, takdir gue, sampai kayak begitu. Namun begitu, Mita maupun Barry merasa bersyukur bisa berjodoh. Meskipun sudah menikah, namun hubungan dan komunikasi mereka layaknya seorang sahabat yang saling support satu sama lain. Paling bucin kan? Bucin? Bucin bagian mana, Barry? Mama kan paling bucin ke gua, mah. Mana sih? Waduh. Sebutin apa? Apa gue tanya? Pepatah tuh bilang gini. Ya kan, Gak usah pakai pepatah. Lah. Udah bucinnya bagian mana? Gini, ada orang bilang. Enggak, udah gak usah pakai pepatah udah. Lah ya kan gini sekarang intinya, orang bilang marah tanda sayang kan. Marah tanda cinta kan. Lu marah karena lu cinta sama nih orang gitu. Seberapa sering lu marah sama gue? Gue sering banget marah sama netizen, mungkin gue cinta banget sama netizen ya. Itu. Hubungan suami istri antara aku dan Barry tuh quite interesting. Lumayan menarik gitu loh, bukan sesuatu yang seperti biasanya orang punya gitu. Aku tuh emang selalu punya doa sama Tuhan ya, bahwa kayak I wanna marry my best friend gitu. I wanna marry a best friend of mine gitu. Makanya dilihat sendiri ya sama pemirsa sekalian di rumah ya, bahwa kayak tadi hubungan aku sama Barry tuh udah kayak teman ke teman aja cara ngomongnya dan lain-lain gitu. Yang which is adalah menurut aku sesuatu hubungan yang akan menyelamatkan kita dari banyak masalah di luar sana gitu. Gemas ya viewers, lihat Mita dan juga Barry. Kita lihat lagi deh bagaimana keseruan Mita dan Barry saat diajak bermain love quiz. Sama-sama kita tes kejujuran pasangan ini dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim Love Story ya. Kalau gue kebanyakan kerja dan kalau dia dibangunin nggak bener. Kerja kelamaan.
Oke. Apa lagi nama tempatnya bisa apa enggak? Ini apa? Itu apa? The Gallery. Depan RSPI. Enggak dong, itu belum jadi pacar. Hah? Kan yang pertama kali ngedate. Itu lu yang nangis-nangis. Jangan tinggalin gue. Nanti gue beresin Kamu semuanya. naruhnya apa? Lotte Avenue kita nonton film yang pertama kali lo Oh ya keluar itu baru dari jadi sarang pacar. lo. Ya itu baru jadi pacar. Ya iya emang itu pertanyaannya tadi kan udah Kan pertama kali ngedate bukan pertama kali jadi pacar.